A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin, adik-adik siswa sekolah Al-Hikmah beserta bapak ibu gurunya, alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab At-Tahdzib fi Adillatit Taqrib, melanjutkan tentang sunnah hay'ah di dalam sholat yang kemarin disebutkan ada 15. Sunnah hay'ah itu selain sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang porsinya besar, kalau ditinggal nampak sekali sholat itu kurang. Di dalam mazhab Syafi'i kunut subuh dan tahiyat awal, sehingga kalau meninggalkan itu disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan sebelum salam selesai tahiyat akhir untuk sujud sahwi, 2 kali sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud yang pertama duduk sebentar, lalu sujud lagi, baca doa yang sama. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nek kita niki turuan yo lalian. Sementara sunnah hay'ah itu adalah sunnah yang porsinya itu kecil, yang sekira ditinggal meskipun sengaja itu tidak nampak kurang dalam sholat tersebut. Kemarin sudah disebutkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika ruku, ketika bangun dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika melipat di depan pada saat berdiri, lalu membaca doa iftitah atau tawajjuh, inni wajjahtu, kemudian membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Selesai doa iftitah. Sekarang termasuk sunnah hay'ah yang kalau ditinggalkan tidak perlu, tidak sunnah, tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, yaitu wal jahrulan banter. Banter niki mboten banter-banteran nggih. Banter niku sekira suaranya itu lebih keras dibandingkan sholat duhur dan asar. Jadi banter niku bukan banter-banteran. Banter-banteran niku berarti bersaing, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Enggak, secukupnya. Sebab di Al-Quran itu wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan mengeraskan
terhadap doamu. Niki nek salat diartikan doa. Bisa juga diartikan salat secara syariat, secara bahasa salat itu doa. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, jangan sampai tidak ada suara sama sekali. Meskipun zuhur dan asar itu masih ada suara yang keluar, terutama ketika rukun qauli, takbiratul ihram, fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam, niku wajib ada suara yang minimal telinga kita sendiri mendengarkan suara kita itu. Kan jarak antara mulut dengan telinga niki dekat, tidak ada satu jengkal. Lirih itu sudah mendengarnya. Dengan ukuran ketika larut malam hening tidak ada suara, kita berbisik lirih, telinga mendengar, ukuran itu sudah cukup. Meskipun pada saat kita sholat di pinggir jalan raya atau di dalam pabrik yang suara deru mesinnya itu keras, niku maksudnya mboten banter-banteran tadi kok saingan karo suarane mesin, saingan karo suarane kendaraan, lalu volumenya semakin dikeraskan lagi. Tidak perlu seperti itu. Ukuran diri kita kalau dalam suasana hening, kalau memang tidak terdengar karena suara bising, ya tidak masalah. Wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalur sedang, tidak terlalu keras dan tidak sampai nggak ada suara, nggak ada bunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, sedang, sedengan. Khairul umuri awsatuha, konsep agama itu tawassut, sedang, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Iku yang terbaik. Wal jahru lan sunnah banterake, sekali lagi banter tapi mboten banter-banteran. Fi maudhihi ing dalem panggonane jahar, yaitu 3 sholat itu. Sholat yang pada saat matahari itu sudah terbenam, maghrib, isya dan subuh. Sunnah ini bagi selain makmum, yaitu imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum, ya dia lirih, yang keras imamnya saja. Suara makmum tidak perlu bersaing dengan suara imam. Jadi sunnah hayat ini juga, seandainya ditinggal, wong namanya sunnah itu kalau ditinggal tidak menjadikan sholatnya itu batal. Seandainya terjadi maghrib itu lirih, membacanya seperti zuhur dan asar, begitu juga isya dan subuh misalnya terjadi, itu sholatnya juga sah. Sholatnya sah karena yang ditinggalkan itu sunnah. Apalagi sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, ya lumayan geger no makmum, kok imame liri, gak ono swara, nggarai makmum niki geger. Imame gak ngerti ta ya apa sih iki? Kan niki wayahe banter. Kok gak ada suara, koyok sholat duhur, sholat asar ae. Walaupun itu sunnah, tapi kalau berjamaah melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, meskipun itu sunnah, wala tasai sunnah, sekali-sekali kata lakoni. Wong-wong cek ero nek iki sunnah, kalau ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Lumayan gegerno niku nggih. Nah niku jangan juga seperti itu, karena imam itu sifatnya adalah merukunkan, menyatukan.
Kalau imam itu melakukan hal-hal yang menyebabkan makmum itu bingung, nggih, geger, lah itu bukan imam yang baik. Kalau sholat sendiri silahkan. Pun itu dari mana asalnya? Jadi jenengan ngaji fikih iku mulane kula pilih no at-tahdzib fi adillati taqrib itu supaya kita sedikit itu memahami bahwa para ulama itu di dalam ilmu fikih itu bukan mandiri lalu terlepas dari Al-Quran, hadis, hanya gara-gara kita ngaji Safinah, takrib, di situ tidak ada qala Allahu Ta'ala, di situ tidak ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita menyimpulkan iki ono dalile iki. Wah, niku ulama itu memang mencukupkan pada pembahasan karena dalilnya itu sudah maklum. Dalilnya ya para ulama itu sendiri. Nah niki zaman saat niki niku kan titik-titik mana dalilnya, mana dalilnya. Meskipun ketika disuguhi dalil itu kebingungan juga karena tidak semudah itu. Suatu hukum dikeluarkan dari dalil itu tidak semudah dalilnya disebut lalu menjadi hukum, itu tidak. Sebab antara dalil satu dengan dalil yang lain itu seringkali kontradiksi. Jenengan nek mboten percaya, setiap Rabu ba'da Isya di Masjid Baitur Rahim Wonocolo sepanjang niku sing ngaji kula niku ngaji kitab hadis hukum Bulughul Maram, padahal itu kitab hadis kecil. Itu jenengan bisa melihat bagaimana antara hadis satu dengan hadis yang lain, itu baru hadis belum Al-Quran. Bagaimana antara hadis yang kemarin dengan hadis yang berikutnya itu tidak bisa berdiri sendiri, satu dengan yang lain itu saling melengkapi, satu dengan yang lain itu saling menopang, sehingga orang yang hanya melihat 1, 2, 3 hadis lalu dia menyimpulkan sendiri, dia akan berbeda, akan melawan ijma'nya para ulama walaupun cekelan hadis. Akhirnya ulama disalah-salah, no, iku keliru, iku kilo hadisnya gak ngono, dia baru baca satu. Dia baru baca satu. Contohnya nopo? Kalau mau makan itu tidak perlu pakai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saja. Lah niku contohnya nih. Niku jenengan ikut Rebo ba'da Isya nih. Tiap Rabu itu nanti jenengan bawa kitab Bulughul Maram jenengan itu, atau sekarang kan banyak di aplikasi itu. Yang ada terjemahannya sekalian, nanti bisa diperbandingkan. Sering tiang niku bandingno terjemahannya keliru pisan. Terjemahannya keliru. Wah niku gawat. Mengambil hukum dari hadis terjemah pisan, wes berat. Pun mengeraskan bacaan itu yang pertama dari hadis Bukhari 735, hadis Muslim 463 dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini juru bicaranya kafir Quraisy pada mulanya terkait dengan tawanan perang Badar. Tapi pada saat dia menunggu Rasulullah untuk melakukan pembicaraan terkait tawanan perang Badar dari kalangan kafir Quraisy yang ditangkap oleh umat Islam, beliau mendengar Rasulullah sholat maghrib waktu niku. Dari bacaan yang beliau Rasulullah baca niku, Jubair bin Mut'im niku langsung syahadat. Wah ini bukan ucapan manusia ini. Ini Muhammad memang betul-betul Rasul ini. Padahal niku hanya dari bacaan
Sholat saja. Al-Quran itu seperti itu. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, bukan cuma orang Islam saja. Siapa saja kalau mau membaca Al-Quran dia akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Asalkan untuk petunjuk diri, bukan untuk menghakimi orang lain. Kalau dia membaca Al-Quran dalam rangka menghakimi orang lain, ya dia sibuk di situ, lupa jalannya sendiri. Tersesat tapi tidak merasa, karena dia sibuk memikirkan orang lain, jalannya sendiri, menata kehidupannya sendiri, menata hatinya, menata akhlaknya, lupa. Sibuk dengan kekeliruan orang. Itu beliau mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bittur. Ketika sholat maghrib itu Rasulullah membaca surat Wat-Tur. Gini surat itu yang menyebabkan Jubair bin Mut'im masuk Islam. Wa kitabim mastur. Lah, kok bisa mendengar? Berarti Rasulullah mengeraskan bacaan. Kok bisa dia tahu kalau Rasulullah sholat maghribnya membaca surat At-Tur? Berarti Rasulullah mengeraskan bacaannya. Begitu juga dalam riwayat Barra' radhiyallahu anhu, sama Bukhari Muslim. Qala sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini wazzaituni fil isya. Ketika sholat isya tidak disebutkan rokaat yang keberapa, membaca wattini wazzaitun. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Dan aku tidak pernah mendengar suara paling indah yang pernah dibaca, yang pernah aku dengar selain suaranya Rasulullah. Niku Al-Barra. Kalau kita ya wattini wazzaitun itu rokaat kedua. Rokaat pertamanya alam nasroh laka sodrok. Nanti rokaat keduanya wattini wazzaituni waturi sinin. Niku yang dibaca Rasulullah. Kata Mbah Yai Maksum Ali, Mbah Maksum Lasem niku lho. Mbah Maksum Lasem niku di antara fadilahnya, di samping hadisnya Rasulullah tadi, di antara fadilahnya adalah panjang umur. Nek sholat isya moco alam nasroh rokaat pertama, rokaat kedua wattini, niku panjang umur. Kok bisa mendengar Rasulullah dalam sholat isya-nya membaca wattini wazzaitun? Oh, berarti Rasulullah mengeraskan bacaannya. Begitu juga dalam hadisnya Ibnu Abbas. Jadi ini mboten akal-akalan. Enten wong sing gak ngerti hadisnya terus kenapa kok maghrib, isya, subuh dikeraskan sementara duhur dan asar itu dilirihkan. Lah dikira fikih niku angger jawab gawe kotak gadik gaduk. Oh iya, nek siang niku kan wayahe perang, nek diwaca banter kok krungu musuh. Nek bengi gak ono mungsune dibanterno. Wah niku jawaban asal-asalan mawon. Mboten pancen ana riwayate. Nggih. Fikih niku gawe dasar Quran dan hadis. Peresane Quran, peresane hadis. Istimbatul hukmi, merumuskan hukumnya itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada ya dari ijma' wal qiyas. Kalau itu tidak ditemukan ya ijtihad baru. Ijtihad baru. Kalau di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, kalau di Nahdlatul Ulama namanya Lembaga Bahsul Masail. Itu merumuskan persoalan-persoalan yang
Cari di ijma ndak ada, cari di kias ndak ditemukan tempo dulu, karena itu persoalan baru. Jual beli online misalnya, golek Quran hadis ya nopo jual beli online wong. Akhirnya ulama bermusyawarah dengan keilmuannya. Lalu muncul ijtihad baru. Ada lagi dari sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu dalam hadis yang menceritakan tentang hadirnya para jin dan mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Ketika itu Nabi wa huwa yusolli bi ashabihi sholat al-fajri, beliau baginda Nabi bersama sahabatnya itu sedang sholat fajar, sholat subuh, sama di dalam Bukhari dan Muslim. Falamma sami'ul qur'ana istama'u lahu, ketika jin itu mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Rasulullah dalam sholat subuh beserta para sahabat, istama'u lahu, para jin itu mendengarkan, lalu turun surat jin itu. Awal-awalnya surat jin itu kan menceritakan inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Kami mendengar Al-Quran itu sungguh menakjubkan. Jin itu, jin kerungu Rasulullah membaca sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Lalu mereka beriman. Niku ngonten nggih, Kanjeng Nabi niku sholate mawon iso ndadekno wong seperti Jubair bin Mut'im beriman, bisa menjadikan jin. Dalam surat Al-Jin niku lho nggih, juz pinten niku 17 ta 18 niku nggih. Nah niku jenengan tingali awal-awal niku surat Al-Jin niku. Itu jin juga fa'aman nabi, kami beriman. Akhirnya jin niku yo beriman. Nah itu berarti di dalam sholat subuh Rasulullah mengeraskan fahadil ahadis tadullu ala annahu kana yajharu bi qiraatihi bihaitsu yasma'uha man hadara. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengeraskan bacaannya sekira orang yang hadir itu mendengar. Jadi bagi imam sunnah mengeraskan bacaan itu terukur dari jumlah makmumnya. Nek makmume iku titik ya cukup secukupnya lirih saja. Makmume siji koyok ngimami rawatib. Kan kadang orang sholat niku di masjid bikin jamaah sendiri, makmumnya cuma satu, tapi kerasnya itu seperti imam rawatib niki, enggak niku nggih berlebihan. Ya sekira makmum satu itu mendengarkan bacaannya bisa menyimak cukup. Tidak perlu keras sampai yang lain niku noleh kabeh lho. Berarti terlalu keras. Niku terukur bihaitsu yasma'uha man hadara. Orang yang hadir itu sekira mendengar saja sudah cukup. Tapi bagi yang sholat sendirian dikeraskan sedikit di atasnya sholat duhur dan asar, tetapi tidak perlu sampai orang di luar rumah itu mendengar. Jenengan sholat di rumah sampai wong sing nduk njabane omah iku krungu nek jenengan sholat, niku berlebihan. Cukup kita saja yang mendengar atau orang yang ada di samping kita ketika sholat sendirian. Sing ono nduk dapur, nduk kamar mandi, ndak perlu mendengar wong jenengan sholatnya di ruangan yang lain. Kalau sampai mendengar itu berlebihan. Niku wau wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Jangan terlampau tinggi volumenya, jangan terlampau lirih sampai tidak ada suara. Padahal niku rukun qauli, tapi wabtaghi baina dzalika sabila, ambil tengah-tengah. Wal israru fi maudhihi, termasuk niku wau dalilnya. Dan sunnah melirihkan fi maudhi'i ing dalem panggonane israr, sesuai dengan tempat sunnah melirihkannya.
Wat ta'minu termasuk sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak perlu, tidak ada syariat untuk napa wau sujud sahwi karena sunnah hayat, yaitu wat ta'minu lan sunnah moco amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Set imam ambil nafas amin, sehingga bareng aminnya makmum bersama imam. Jadi baca aminnya sunnah, membacanya bersamaan dengan imam itu juga sunnah berikutnya. Seandainya mboten bareng karo imam itu ya wis oleh kesunahan, tapi kok bareng karo imam niku terus Rasulullah dibarengi karo amine malaikat. Malaikat niku seneng kekompakan, niku seneng kerukunan, niku malaikat seneng. Nggih, senenge malaikat niku njalukno ngapura nang Allah untuk kita, njalukno rahmat nang Allah untuk kita. Niku senenge malaikat niku. Nggih. Dan membaca amin bareng dengan imam itu satu-satunya bareng sing justru sunnah di dalam sholat itu. Selain niku ada dua kemungkinan barengi imam nih kalau nggih. Makmum barengi imam selain amin. Kalau amin itu sunnah bareng. Nggih, sunnah bareng. Selain amin kok terjadi makmum bareng dengan imam, yang pertama bisa batal sholatnya kalau barengnya itu takbiratul ikhram atau barengnya niku salam terakhir sholat niku. Takbiratul ikhramnya bareng karo imam, takbir yang pertama, takbir pembuka di dalam sholat itu namanya takbiratul ikhram. Ikhram itu mengharamkan, karena itu takbir yang mengharamkan banyak hal yang tadinya halal. Ketika kita takbir pertama, banyak yang kemudian berubah menjadi haram, makanya disebut takbiratul ikhram. Contohnya makan minum, sebelum kita takbir boleh-boleh saja minum ngenten iki, tapi nek jenengan wis Allahu Akbar terus minum ya haram, ya dosa, ya salate batal. Itu namanya ikhram, mengharamkan. Ahrama yukhrimu ihraman, mengharamkan. Bareng takbiratul ikhram, bareng salam makmum dengan imam, batal salatnya makmum. Selain dua itu dan selain amin, kalau amin sunnah, kalau takbiratul ikhram dan salam itu membatalkan, haram. Yang lain niku makruh. Makruh niku jelek, tapi sholatnya belum batal. Imam rokok buareng, wis gak sabar ngoten model ini. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, buareng. Niku makruh. Nggih, makruh. Karena menjadi tidak jelas sopo imame sopo makmume kok dibarengi. Sebab kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, mboten dibarengi. Sing dibarengi nggih karena ada dalil khusus amin tadi itu. Selain itu jangan dibarengi, tapi belum batal. Nggih. Tapi kalau takbiratul ikhram dan salam tadi batal. Yang selain itu barengi rukuk, barengi itidal, gak sampai batal, cuma jelek. Makruh niku jelek, tidak disukai. Nggih. Yakrahu, makruhun, nah niku disengiti, tidak disukai, tapi nggak sampai haram. Sholatnya nggak sampai batal. Seandainya terjadi nih loh, nggak sampai haram, nggak sampai batal. Baru kalau mendahului imam niku haram, tapi juga belum batal. Nanti kalau sudah sampai pada bab yang membatalkan sholat,
Mendahului imam baru satu rukun itu belum membatalkan, tapi wis haram dosa. Cuma sholatnya belum batal tapi dosa. Nek barengi yo gak haram yo gak batal tapi makruh. Nah niku selain amin, selain amin. Di antara hadisnya adalah dari Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin. Imamnya ini jadi imam niku ya maca amin mboten bagianku sampai waladdallin ae. Amin bagiannya makmum enggak, imamnya juga baca amin. Niki Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau Rasulullah membaca qala amin hatta yasma'a mayyalihi minas shaffil awal, sampai orang yang ada di shaf pertama itu mendengarnya. Amine Rasulullah niku lho terdengar. Kalau sekarang yo kabeh makmum kerungu wong ono mike nyentel nduk ngene kupinge ya. Nah niku. Kalau dulu ndak ada mic yo yang soft depan niku mendengar Rasulullah. Dan disunahkan untuk aminnya itu bareng nggih. Idza niki hadis dari Abu Hurairah juga dalam Bukhari Muslim. Bukhari hadis 749, Muslim 410 dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza qalal imamu niki Rasulullah memberi tuntunan idza qalal imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam hadis yang lain idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam baca amin, kalian juga ikutlah baca amin. Kalian ikutlah baca amin. Siapa yang amin maka dia wafaqa qaulahu qaulal malaikah, dia nyocoki, sebab malaikat juga ikut membaca amin. Jadi malaikat niku seneng ana wong salat terus berdoa kan niku ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Niki sering digawe sasarane wong sing mboten Islam, berarti wong Islam iku dalane gak lurus. Wong ben salat iku njaluk ihdinas siratal mustaqim. Wis wong gak seneng niku golek-golek nemu mawon nggih. Padahal maksudnya itu yo jalan kehidupan kita itu lurus sampai husnul khotimah. Jalan di alam kubur kita itu lurus sampai selamat dari siksa kubur. Jalan di akhirat kita mulai padang mahsyar itu lurus sampai kita masuk surga. Niku ihdinas siratal mustaqim niku ngoten. Mboten cuma nang donya tok. Nggih. Siratal mustaqim itu sampai ndo alam kubur, sampai ndo akhirat itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nggih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malaikat barengi, malaikat ikut amin. Orang yang barengi dengan aminnya malaikat niku ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nggih.
Sebagian ulama tetap berpendapat imam dulu amin baru makmum, tapi ini tidak populer. Yang populer itu bareng hadisnya niku idza ammanal imamu fa aminu, gawe fa niku takkib setelah niku enten niki fikih niku ngonten nggih. Dalam satu madhab saja seringkali juga ada perbedaan-perbedaan. Bedo tapi podo, podo tapi bedo. Niku Mbah Yai Maimun sering menyampaikan seperti itu. Ulama iku bedo tapi podo, podo-podo nggawe ilmune, podo-podo nggawe dalile. Wa qira'atus surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah. Niku juga sunnah. Seandainya tanpa surat mari Fatihah lang, biasanya nek salat ijenan do omah nggih. Milih cepete gak ada surat-suratan. Itu nggih sah-sah saja. Meninggalkan sunnah hayat dan tidak perlu sujud sahwi. Termasuk sunnah hayah adalah membaca surat ba'dal Fatihati setelah Fatihah. Banyak sekali. Di antaranya adalah dari sahabat Abu Qatadah. Kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha. Abu Qatadah menceritakan Rasulullah itu kalau firraq atainil awwalaini min sholati duhri wal asri, padahal niku salat lirih. Rasulullah itu ketika sholat duhur dan asar di 2 rakaat yang pertama beliau kana yaqra'u bi ummil kitabi wa suratin ma'aha, membaca ummil kitab yaitu Fatihah dan wasuratin ma'a, dan membaca surat bersama dengan Fatihah, artinya ada surat lain. Lah itu bagaimana kok bisa tahu kalau itu dibaca lirih? Lah niku para sahabat itu menyaksikan dari ketika ditanya para sahabat, bima kuntum ta'rifuna dzalika, dengan apa kalian tahu bahwa Rasulullah itu membaca? Qala, sahabat itu dalam hadis Khubab menjawab bittirabi lihyatihi, dengan pergerakan jenggotnya Rasulullah niku. Jenggotnya bergerak itu karena bibirnya membaca sesuatu sehingga jenggot ini melok oba-oba. Lah jenggot niku kan bisa dilihat dari belakang, dari samping. Obahe jenggot nih gitu. Dengan apa kalian mengetahui bahwa Rasulullah itu membaca surat? Sahabat menjawab bittirabi lihyatihi, dengan gerak ittirab niku guncang oba-obahe jenggote Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niku jadi walaupun duhur dan asar, apalagi maghrib, isya, subuh, sunnah tapi buatan wajib. Sing wajib Fatihah niku. Nek Fatihah ndak dibaca ya la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Ndak disebut sholat orang yang tidak membaca ummil Quran, Fatihah, ummil kitab, ummil Quran. Wat takbiratu indal khafdi war raf'i, termasuk sunnah-sunnah hayah adalah membaca takbir, membacanya kalau mengangkat tangan itu sunnah tersendiri. Jadi jenengan Allahu Akbar sambil ngangkat tangan itu ketika ruku, ketika iktidal, itu sunnahnya 2. Mengangkat tangan itu pada 4 tempat nih sunnahnya. Kemarin sudah
pada saat takbiratul ihram, pada saat rukuk, pada saat bangun dari rukuk, yang keempat pada saat bangun dari tahiyat awal menuju rokaat yang ketiga. Niki sunnah, sekali lagi sunnah, tidak wajib. Sunnah mengangkat kedua tangan, tapi itu bukan takbir. Takbir itu yang membaca Allahu Akbar niku. Baik indal khafdi ketika posisi turun, dari berdiri menuju ruku, dari iktidal menuju sujud, dari duduk di antara dua sujud menuju sujud yang kedua, niku indal khafdi ketika turun. Khafd itu bawah, i'rab khafd dalam nahwu itu i'rab bawah, kasra niku disebut khafd. Nggih. Warraf'i, dan ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, bangkit dari tahiyat awal niku Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbarnya itu sunnah hay'ah. Seandainya ada orang sholat tidak membaca, cuma moro-moro ruku, moro-moro iktidal, moro-moro sujud, ya sholatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi, tapi makruh. Jelek cuma mboten sampai batalno sholat. Niku namanya sunnah hay'ah. Meneng-menengan, wer gak ada Allahu Akbar. Kenapa niki nek membahas hikmah nggih di dalam sholatul muqarrabin? Kenapa syiarnya sholat itu kok bacaan takbir Allahu Akbar? Itu bacaan yang paling banyak di dalam sholat, namanya takbir intikal. Kalau yang pertama itu takbiratul ihram, selain yang pertama itu namanya takbir intikal, takbir perpindahan gerakan, pindah dari tegak ke bawah atau dari bawah menuju tegak ke atas, turun atau naik, niku selalu ada takbir, kecuali satu niku sami Allahu liman hamidah. Itu pun dulu asalnya ya takbir sebelum dimulai sami Allahu liman hamidah karena suatu peristiwa. Dulunya juga takbir. Nah, takbir niku nggih wala dzikrullahi akbar niku. Supaya sholat kita itu betul-betul fokusnya, khusyuknya itu hanya kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, Allah yang lebih penting, Allah yang lebih agung. Jangan memikirkan yang lain, jangan mengingat yang lain. Nggih. Allahu Akbar. Ya opo sih kok eling belonjo, kok eling jalan-jalan, kok eling rencana besok, kok eling cita-cita, kok eling genteng bocor udan-udan. Wis nduk salat niku Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lain itu hilang. Nggih, yang lain itu lenyap. Niku nek kita memahami dan meresapi ketika lesan kita mengucapkan Allahu Akbar. Lah repote waktu muni Allahu Akbar yo pikirane gelambiar pisan. Dadine yo ndak ada efek sama sekali nggih. Justru malah nek salat niku eling sembarang dingah nggih. Niku istimewa ngoten nggih. Wong iku nek salat niku malah ilingan. Mulane di antarane resepe wong gak pikun niku nggih, rajin salat niku gak gampang pikun. Wong kok gak tahu salat diluk ae pikun nggih. Sebab wong salat itu justru dia ingat apapun justru di dalam salat. Soalnya setan niku gak terima nek ana wong khusyuk niku gak terima nggih. Disebul hus ya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kudu eling iki eling. Mulane enten kisah nika dalam biografinya Imam Abu Hanifah. Ada orang datang lapor, Imam Abu Hanifah, saya kehilangan harta saya yang besar. Saya tidak tahu, lupa ataukah hilang atau saya lupa naruhnya. Tolong, nggih. Barangkali ada doa yang bisa saya baca supaya saya ingat atau
bisa mengembalikan barang yang hilang. Ngonten niku ket biyen nggih. Kiai diparani macem-macem, kadang yo ditakoni pertanyaan terkait hukum, kadang yo ana wong loro diparani kiai dijaluki donga. Iki wong karena dulu juga begitu, Rasulullah ya dijaluki ngoten. Nggih. Kata Imam Abu Hanifah, ngene ae Pak, sampean wudu kalau ana nggon wudu, sampean wudu terus sampean sholat 2 rakaat di sini. Loh, ngonten ta? Iya, sampean kerjakan dulu. Akhirnya wonge wudu, sholat. Begitu salam niku wonge guyang-guyu mesem. Pun kepanggih Imam Abu Hanifah. Nggih, kula titipno kanca kula lali kula. Dadi barange dititipno kancane lali nek titip kanca wau goleki nduk omah diupek-upek gak ono wong dititipno kancane. Nggih. Guyang-guyu lho, napa pun kepanggih. Lho kok iso ketemu? Nggih niku wau pas salat wau kula urut kejadiane niku ketemu akhirnya. Dadi malah pas salat niku malah iso eling sembarang dingan niku pas salat nggih. Jenengan goleki kunci gak ketemu, jenengan salat mulak ketemu. Nggih. Niku ngonten niku hebate salat niku nggih. Allah ditinggal iso nelusuri kunci niku wae nggih. Allah padahal wis balik-balik Allahu Akbar, tetep kunci lebih penting nggih. Allahu Akbar. Wah iki nek gak ketemu iki ya apa iki nggih. Kari satu-satunya nggih. Durung tak gandakno ilang pisan. Wah rada repot iki nyelukno ahline kunci sing bener-bener iki. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, akhirnya ketemu. Oh iya nduk jaket sing tak lebokno mesin cuci aku mang kan jaketnya tak lebokno mesin cuci, kuncine katut nduk mesin cuci, ketemune nduk salat. Yes, hebat. Sampun wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Lah niki besok sambil nggih Sabtu kedua yang akan datang sambil menceritakan sababul wurud, kejadian bacaan sami Allahu liman hamidah. Ada 2 riwayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Barangkali ada mau ditanyakan, dipersilakan. Sampun. Nggih. Apa Bu? Mbun nggih. Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.